Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara. Dalam perjalanan pelayanan Paulus, ia menghadapi tantangan besar dalam membawa orang-orang kepada iman dalam Yesus Kristus. Terlebih lagi ketika Paulus tiba di Athena, ia melihat bahwa orang-orang Yunani menyembah banyak patung berhala dan dewa-dewi dalam bentuk patung. Meskipun demikian, Paulus melihat peluang dalam keadaan ini untuk memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 22 dan 23 dikatakan, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu." Nah saudaraku, Paulus menggunakan pemahaman dan kepekaannya terhadap budaya dan kepercayaan mereka untuk menyampaikan kabar baik tentang Yesus Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 34 dicatat, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Nah saudaraku, meskipun tidak semua orang merespon dengan baik, upaya Paulus tidak sia-sia. Firman Tuhan yang disampaikannya tidak pernah sia-sia. Saudara kan dikasih oleh Tuhan, kita juga dipanggil untuk mengikuti jejak Paulus dalam memberitakan Injil. Dalam 2 Timotius 4 ayat 2, Paulus meminta Timotius, "Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran." Nah saudara, firman Tuhan yang kita sampaikan tidak pernah sia-sia, karena Roh Kudus bekerja dalam setiap pemberitaan Injil, membuka hati dan menarik orang kepada iman dalam Kristus. Sebagai pengikut Kristus, mari kita tidak pernah berhenti memberitakan kabar baik tentang keselamatan yang ada dalam Yesus Kristus, seperti yang nyata tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudaraku, mari jangan pernah merasa jemu atau putus asa dalam memberitakan Injil kepada siapapun. Setiap kali kita menyampaikan firman Tuhan, kita berpartisipasi dalam rencananya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Ingat bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Kita adalah saluran yang Tuhan gunakan untuk mencapai hati dan jiwa orang-orang di sekitar kita. Mari terus memberitakan dengan kesungguhan dan ketulusan, karena tidak ada yang sia-sia dalam pelayanan kita bagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan memampukan kita untuk menjadi saksi-saksinya yang setia dan bersemangat. Tuhan memberkati. Shalom.